Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah akhirnya kita dapat berjumpa kembali, tentu saja di channel kebanggaan saya ini, yaitu channel Ilmu Kelon Likat. Nah, mohon maaf apabila kemarin sempat tersendat saya tidak upload video ya teman-teman. Itu karena ada kesibukan di dunia nyata, yaitu kebetulan ayahanda saya telah berpulang ke rahmatullah ya teman-teman. Jadi mohon doanya juga, semoga segala amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan segala dosa-dosanya diampuni ya teman-teman, seperti itu. Oke, terlepas dari itu, di sini di depan saya ini ada bonsai serut ya teman-teman. Akan tetapi saya tidak akan membahas tentang bonsainya, tapi saya di sini ingin membahas perihal lebah madu ya teman-teman, seperti itu. Nah, sambil saya ingin mempruning-pruning bonsai ini sudah panjang, di sini yang akan saya bahas yaitu kemarin itu ada yang bertanya ciri-ciri lebah madu yang galak dan tidak galak, seperti itu teman-teman. Nah, sebenarnya itu nggak ada perbedaan ya teman-teman. Lebah madu itu semuanya sama, yaitu memiliki sengat seperti itu. Semua bisa menyengat seperti itu teman-teman. Entah itu lebah apis serana, lebah apis dorsata, lebah apis mellifera dan sebagainya, seperti itu memiliki sengat seperti itu teman-teman. Kecuali lebah triguna ya. Untuk lebah triguna yang tidak menyengat, akan tetapi mereka itu akan menggigit dengan mandibulanya ya, seperti itu. Nah, jadi lebah madu itu sama saja teman-teman, nggak ada yang galak dan nggak ada yang tidak galak ya. Semuanya bisa menjadi galak seperti itu, bisa menjadi tidak galak dan bisa menjadi galak seperti itu. Akan tetapi ada momen-momennya teman-teman. Jadi momen-momennya itu saat lebah madu paceklik atau kekurangan pangan itu biasanya akan cenderung galak ya teman-teman. Nah, di dalam sarangnya itu kering seperti itu cenderung lebah itu defensif ya. Nah, dan saat musim madu itu juga demikian teman-teman. Itu apabila kita salah menangani saat memanennya itu terlalu kasar, itu juga akan memicu lebah menjadi galak ya, seperti itu. Sebenarnya lebah madu yang dalam tanda kutip yang sudah saya budidayakan di sini itu lebah madu apis serana. Jadi saya ingin subjektif ke pembahasan tentang lebah madu apis serana ya teman-teman, karena kalau apis dorsata dan apis mellifera saya tidak punya, dan tentu saja untuk apis dorsata tidak bisa dibudidaya teman-teman. Oke, jadi kita subjektif ke pembahasan lebah apis serana ya teman-teman. Nah, saat lebah apis serana itu dipanen dengan cara kasar, itu biasanya menjadi galak ya, seperti itu. Akan tetapi itu hanya di awal-awal saja ya teman-teman. Saat kita awal-awal memanen, seperti itu maksud saya. Itu biasanya akan 1-2 itu menyengat. Nah, akan tetapi di sini kita bisa menggunakan asap ya. Menggunakan asap untuk meredam lebahnya menjadi galak, seperti itu. Biasanya seperti itu. Namun apabila dirasa lebahnya tidak galak, lebih baik tidak usah memakai asap teman-teman. Nah, itu satu, yaitu saat paceklik lebah bisa menjadi galak, dan saat musim panen ya teman-teman, itu manennya jangan kasar, tapi secara perlahan saja. Kalau ragu bisa teman-teman memulainya menggunakan asap ya, akan tetapi asapnya tipis saja, nggak usah terlalu banyak ya. Bisa menggunakan kardus bekas kardus bekas ini teman-teman, kardus bekas telur. Nah, itu biasanya saya gunakan kardus bekas telur untuk mengasapi lebah madu apis serana saat saya memindahkan dari hutan untuk saya adopsi, saya budidayakan di rumah saya, ataupun saat saya memanen apabila saya sudah ragu. Tapi apabila saya tidak ragu dan lebahnya terlihat tenang, biasanya saya tidak menggunakan
asap. Oke teman-teman, kita kasih jeda ngopi dulu ya teman-teman. Nah, saya ingin sedikit memberi tips pada teman-teman semua apabila sedang berhadapan dengan lebah madu ya teman-teman, itu jangan gunakan pakaian yang berwarna gelap ya teman-teman, seperti hitam, biru tua, coklat tua, dan apalagi ya, merah tua teman-teman. Itu biasanya cenderung lebah akan menyengat ya, seperti itu, mengeroyok seperti itu. Nah, akan tetapi gunakan warna-warna yang cerah teman-teman. Bisa warna hijau muda, hijau pupus, itu bisa juga warna seperti yang baju saya pakai ini, bisa juga warna putih teman-teman. Nah, kenapa itu baju safety yang digunakan oleh kelas dunia saat memanen lebah itu berwarna putih ya, salah satu alasannya seperti itu teman-teman. Lebah itu akan cenderung menyerang warna gelap seperti itu teman-teman, saat sarangnya terganggu. Jadi untuk meminimalisir disengat, bukan berarti saat kita menggunakan warna yang cerah itu kemudian tidak disengat, akan tetapi lebih meminimalisir daripada sengatan lebah apis serana ataupun lebah-lebah lainnya seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, itulah sedikit tips dari saya untuk kawan-kawan senior. Tolong dikoreksi apabila kata-kata ataupun apa yang sudah saya jelaskan ini ada yang salah dan tidak sesuai pengalamannya. Namun di sini ini adalah pengalaman saya pribadi ya teman-teman. Semoga ada manfaat yang bisa diambil daripada video ini, seperti itu. Jadi menurut saya itu seperti itu. Lebah itu tidak ada yang agresif dan tidak agresif seperti itu. Semuanya sama, hanya saja perlakuannya yang perlu dibuat sedikit halus ya teman-teman, agar tidak agresif lebahnya, tidak galak seperti itu. Oke teman-teman, mungkin untuk konten kali ini sampai di sini dulu. Semoga ada manfaat yang diambil, dan mohon maaf apabila ada penjelasan dari saya yang salah seperti itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai di sini dulu. Terima kasih sudah menonton sampai di menit ini, dan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.